Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, persekutuan suara pertobatan. Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semua bisa menikmati dan diberkati oleh firman-Mu. Hari ini secara khusus kami ingin merenungkan tentang betapa mahalnya pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus di salib itu. Keselamatan kami terima secara gratis. Kami ingin merenungkan hal ini lebih dalam lagi, sehingga dapat membawa kami lebih akrab bergaul dengan Tuhan. Memotivasi kami untuk lebih sungguh-sungguh melayani, mengasihi, mengampuni. Berbicaralah Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang percaya, tetapi juga menjadi murid Yesus. Murid Yesus berarti adalah orang yang meneladani Yesus. Orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita menjadi murid Yesus memerlukan komitmen dan sedia bayar harga supaya kita mempunyai gaya hidup dan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh Yesus. Menerima keselamatan tidak perlu bayar apa-apa. Kita menerima anugerah keselamatan secara gratis. Tetapi untuk mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Untuk melayani Yesus, kita membayar harga dengan segala-galanya. Artinya, komitmen dan harga mengikut Yesus itu sungguh sangat mahal. Ada sebuah buku terkenal, The Cost of Discipleship, terjemahan bebasnya kurang lebih harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. Buku itu ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer yang tewas sebagai martir sebelum Perang Dunia berakhir di Jerman. Dalam bukunya itu Dietrich Bonhoeffer mengatakan, untuk menjadi murid Kristus yang sejati harus berani bayar harga. Buku ini ditulisnya dengan latar belakang pengalamannya sendiri. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta dan teolog muda Jerman pemberani melawan pemerintahan Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah pemimpin politik Nazi dan pemimpin terkejam di dunia yang berkuasa antara tahun 1934 sampai dengan 1945. Dia tidak segan-segan memenjarakan bahkan membunuh para penentangnya. Karena dendam pribadi terhadap komunisme dan orang-orang Yahudi, maka Hitler mencari-cari kesalahan mereka. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi di Jerman, Hitler menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan dan membunuh orang-orang Yahudi. Dalam masa seperti itulah, Dietrich Bonhoeffer tampil sebagai pengkhotbah yang menentang kepemimpinan Hitler. Melalui khotbahnya dan surat-surat penggembalaannya, dia mengecam pemerintahan Hitler sebagai pemerintahan kafir yang akan dihukum oleh Tuhan. Melalui siaran radio, Bonhoeffer juga mencela orang-orang yang mendewakan kepemimpinan Hitler pada waktu itu, bahwa itu sama halnya dengan penyembahan berhala. Karena itu, pemerintah Nazi menyetop siaran itu sebelum selesai. Ancaman demi ancaman dari pemerintah semakin keras dan hebat, bahkan dia disuruh melarikan diri ke Amerika Serikat.
Tetapi hanya 1 bulan di sana, ia kembali lagi ke tanah airnya untuk menentang dan melawan pemerintahan Hitler. Tahun 1942, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan orang-orang yang berusaha membunuh Hitler. Tetapi di dalam penjara pun Bonhoeffer tidak berhenti menulis dan mengecam pemerintahan Hitler. Dia tidak pernah mengubah pendiriannya. Beberapa minggu sebelum Nazi kalah perang, Bonhoeffer dihukum gantung hingga meninggal. Kematian Dietrich Bonhoeffer memperlihatkan bahwa dia telah membayar harga secara lunas, dan itulah harga tertinggi yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. Gereja-gereja Jerman, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia, telah kehilangan seorang putranya yang pandai dan berani menyuarakan suara kebenaran. Menjadi murid Kristus yang sejati tidaklah semudah mengatakan, "Aku akan mengikuti Engkau, Yesus, kemana saja Engkau pergi." Tetapi ada harga yang harus dibayar. Berapa harganya? Sangat mahal. Semahal apa? Semahal darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib di Golgota. Menurut Bonhoeffer, anugerah Allah itu sangat mahal, dan seharusnya itulah yang harus dibayar oleh gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bonhoeffer mengatakan bahwa gereja yang tidak berani membayar harga adalah gereja yang cenderung menjual anugerah Allah dengan harga murah. Harga yang murah dan obral akan membuat gereja-gereja menjadi mati, tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu yang baik lagi. Inilah bahaya terbesar yang harus dilawan oleh gereja-gereja Kristus masa kini. Kekristenan yang menjual murah anugerah Allah hanyalah menjadikan kematian Yesus di atas kayu salib sebagai korban yang sia-sia. Gereja cenderung mengajarkan tentang Allah yang mengasihi manusia yang berdosa, tetapi melupakan dan mengabaikan atau tidak berani menyebutkan betapa bencinya Allah terhadap dosa. Bonhoeffer benar, realita memperlihatkan Injil sudah tidak ada bedanya dengan barang dagangan yang diobral di pasaran, dibarterkan dengan sangat mudah supaya cepat laku. Gereja cepat populer, Injil Kristen cepat laris, bahkan dijual dengan separuh harga. Bahkan tidak jarang kita memberikannya dengan gratis ketika dunia ini enggan membayarnya. Ketika seorang mengatakan betapa sukarnya menjadi seorang Kristen, kita menjawab, "Oh, itu soal mudah dan sangat gampang, karena Kristus telah membayar lunas dan menghapuskan dosa-dosa kita." Cara yang demikian adalah sama halnya dengan memanipulasi Tuhan untuk kehormatan dan kepopuleran kita di dalam jubah kependetaan saat berbicara di depan mimbar. Sangat keliru, saudara, jika Injil dipahami dengan murah dan mudah. Padahal Injil itu sangat mahal. Jalan yang harus dilalui adalah jalan salib, jalan penderitaan, dan jalan kematian. Tidak murah, karena harganya adalah nyawa Putra Tunggal Allah. Karena itu, setiap usaha manusia yang menjadikan Injil itu mudah dan murah adalah usaha merendahkan korban Kristus di salib dan menganggap anugerah Allah itu murahan. Setiap orang yang tertarik pada Injil hanya karena mudah dan murah hanya akan menghasilkan kepalsuan dan kemunafikan dalam hidupnya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang diminta Tuhan bagi kita dan apa yang harus kita bayar untuk mengikutinya? Pertama-tama saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Kata berjuang di sini adalah bertarung dengan sungguh-sungguh untuk masuk melalui Kristus, dengan mengikuti Dia yang menderita, wafat dan bangkit,
kita juga dapat masuk dan menikmati kerajaannya. Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi. Orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang indah dan layak di sorga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang melayani selama hidup di dunia ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa masuk dan tinggal di dalam kerajaan sorga itu tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Banyak orang beranggapan, asal sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya sudah selamat, sudah aman, atau dengan kata lain, hidupnya sudah jauh dari neraka. Banyak anak-anak Tuhan lalu menjadi licik, yaitu mereka datang kepada Tuhan dengan memiliki tujuan, di mana mereka ingin memanfaatkan Tuhan hanya sebagai alat untuk memenuhi semua keinginan dan hasrat hati mereka untuk menikmati dunia ini. Jadi prinsip hidup, menikmati apa saja yang bisa dinikmati, karena sudah ada jaminan keselamatan. Nanti kalau mati tetap masuk surga, dan jaminannya itu adalah sudah percaya kepada Kristus. Itulah yang membuat daya juang pengikut Kristus itu menjadi kendur. Tidak ada lagi semangat perjuangan di dalamnya. Keselamatan itu diartikan sebagai satu keselamatan yang murah, yang dijual obral di jalanan. Satu ayat berikutnya yang saya ingin bacakan dari Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31 demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau ada dua pilihan jalan, yang satu adalah jalan yang lebar, yang luas, jalan lewat tol bebas hambatan, dan satu lagi adalah jalan kecil melewati pedesaan, berliku-liku naik turun lembah menaiki pebukitan. Maka saya percaya kita semua akan memilih jalan yang lebar, jalan luas, jalan bebas hambatan itu. Inilah cara berpikir manusia yang menginginkan kenyamanan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Sebelumnya tadi dikatakan bahwa jalan menuju keselamatan itu adalah melalui pintu yang sesak, bukan satu jalan yang lebar. Tuhan Yesus mengatakan, orang yang mau mengikuti Dia, ia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Penderitaan, pergumulan adalah bagian keseharian daripada pengikut Kristus. Lewat penderitaan pergumulan, lewat kepahitan hidup, sanalah Tuhan memurnikan kita, menguduskan hidup kita, membuat kita semakin bersandar kepadanya. Menjadi murid berarti bersedia menjadi hamba. Hamba artinya orang yang tidak punya hak lagi. Ia sudah mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Siap menerima konsekuensi kehilangan nyawa untuk mengikuti Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Seorang teolog Kristen, Kosuke Koyama, mengatakan, no handle on the cross. Tidak ada gagang pada salib untuk memudahkan mengangkatnya. Ia menegaskan bahwa salib harus dipikul. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung, sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Kelihatannya memikul salib adalah beban yang begitu berat. Namun, sadarilah, puji Tuhan, dalam perjalanan itu tidak pernah Yesus meninggalkan kita. Dan Dia mengatakan beban itu ringan. Bersama Yesus, beban yang tampaknya berat itu terasa ringan. Ia memampukan kita untuk sangkal diri mengikut Yesus setiap hari.
Dengan salib yang kita pikul, kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, di sana ada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama halnya dengan ke-10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki datang. Maka kedatangan Yesus untuk kedua kali tidak ada di antara kita, tidak ada di antara manusia yang mengetahuinya. Namun demikian, perumpamaan ini memperlihatkan sikap penantian seorang yang bodoh dan seorang yang bijaksana. Supaya setiap orang percaya memang benar-benar pada posisi yang siap untuk menanti. Kapanpun Yesus datang, kita memang sudah benar-benar siap akan kedatangan Tuhan. Jika dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan, ada gadis yang bodoh dan ada gadis yang bijaksana. Ia ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menanti itu. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jika pelita itu menjadi bagian yang begitu penting untuk penantian mereka, maka pelita itu pastinya harus sudah dipersiapkan untuk dapat tetap menyala. Betapa malangnya, 5 di antara 10 gadis itu adalah bodoh. Mereka menunggu dan menunggu, keletihan, sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala, yang menjadi bagian penantian yang terpenting bagi mereka. Sebelum kedatangan mempelai laki-laki, ke-5 gadis bodoh itu dengan pelita yang ada padanya nampaknya sudah siap. Namun kenyataannya, ketika mempelai laki-laki tiba, pelita itu sama sekali tidak dapat dinyalakan. Kita sedang menanti kedatangan Kristus. Bagaimana sikap penantian kita? Sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga? Betapa bodohnya orang percaya itu jika menanti tanpa persiapan. Yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Kita dapat memperlihatkan identitas sebagai orang Kristen yang berdoa, beribadah, rajin memberi bantuan untuk pembangunan gereja, dan lain-lain. Namun apakah sikap dan perbuatan kita sudah siap sebagaimana kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jika kita boleh berandai-andai, seandainya Kristus datang, apakah kita sudah siap? Pengikut Kristus yang mempersiapkan diri menanti kedatangannya pasti akan selalu hidup dalam pertumbuhan rohani yang mengarahkan hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah kasih karunia. Jamahan rohnya menyadarkan kita akan dosa, menuntun kita pada pertobatan, didiami oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita berjuang melalui jalan yang sempit, serta memikul salib setiap hari, serta hidup dalam kepenuhan kasih karunia Yesus Kristus. Sungguh, menjadi murid Kristus yang sejati itu harus berani membayar harga. Mengikuti jejak Kristus adalah harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan itulah yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti siap mengikuti jejak Kristus hingga ke jalan salib jika dibutuhkannya. Jangan sampai Yesus mengatakan kepada kita demikian. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Kita meninjau kembali perjalanan rohani kita selama ini. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi murid yang berkomitmen, berani bayar harga, memprioritaskan pekerjaan Tuhan, dan rajin melakukan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ku sadari dosa-dosaku dan jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin jalan hidupku ke depan ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit itu, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, dalam setiap pekabaran Injil, dan suara pertobatan adalah pekabaran Injil, ada mujizat-mujizat terjadi, termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, yang tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang dalam kehidupan saudara, karena perbuatan mereka yang begitu mengecewakan, saudara tidak bisa mengampuninya. Saudara tidak bisa cabut akar pahit luka jiwa itu, tetapi Yesus bisa. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Mereka tidak bisa cabut, tetapi Yesus, Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus bisa mencabutnya, sehingga sukacita damai sejahtera kembali bersemi dalam hati saudara-saudara kami. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati dalam kehidupan pribadi keluarga, di tengah-tengah usaha, pekerjaan, studi, dan pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.